sejenak terdiam di tengah kemerenung, terlintas bayangan masa lalu. Tangan pun melayang, hasrat ingin kembali jalani hidupku waktu itu. Kita tertawa bersama dalam segala rasa, menikmati indahnya masa-masa kita. Halo teman-teman online, teman-temannya Ujang di TikTok, dimanapun berada. Kalian semua harus memiliki budaya empati ketika melihat teman-teman disabilitas lagi beraktivitas di luar. Kenapa? Kalau lagi di jalan, itu lagi ada penyeberangan, walaupun sudah ya kita mengikuti aturan nih, kita sudah waktunya menyeberang, tapi kondisinya tuh yang pengendara motor belanjang aja tak belah gitu kudu dan belanjang wae yuk gas. Cinta pertama saya pada Kokom Komaria. Istimewa untuk seluruh disabilitas semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, itu tidak membeda-bedakan. Jabar istimewa, Jabar inklusif. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja. Saya lihat itu dari negara. Bisa nanya ke kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Kita lihat menu makanan tuh pagi ini. Halo guys, sekarang Anto, Kang Aden, Kang Tri, Kang Opik, dan Teratna lagi di Temu Inklusi 6 di Kabupaten Cirebon. Sekarang mau closing kegiatannya. Teratna mau menyampaikan. Selanjutnya, mari kita simak arahan yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto. Kami persilahkan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun, salam inklusif. Sarapan bubur di pasar pagi untuk Indonesia yang inklusif dan maju. Pak Bupati, saya buat buat pantun tadi mendadak Kebon Baru karena saya pernah sekolah di Cirebon. Jadi kelas 4, kelas 5, kelas 6 di SD Kebon Baru, Pak. Ada ngacung yang SD Kebon Baru, ada, Pak. Pak Bupati yang saya hormati, terima kasih berkenan membersamai bersama Pak Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan Ketenagakerjaan Bappenas, Pak Maliki. Kemudian terima kasih juga kepada Mas Rumadi, staf ahli Menteri HAM, dan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos, Bapak Muhammad Royan. Kemudian Ketua Panitia Temu Inklusi Pak Samsudin, untuk jajaran. Sambutan dari Mas Joni dari Sigap. Selain saya terkesan dengan substansi yang disampaikan, juga saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih menjadi Wali Kota Bogor, Pak Bupati. Beberapa tahun yang lalu saya melantik, mengukuhkan, mengambil sumpah ASN baru di lingkungan pemerintah Kota Bogor. Ketika saya salami satu-satu, saya tertegun karena ada satu orang yang dilantik, itu penyandang disabilitas tunanetra. Namanya Galih Purnama. Saya tanya, Galih, kamu ditempatkan di mana? Kata Galih, siap Pak Wali, saya di Kecamatan Anu.
Kamu apa tugasnya di kecamatan? Ya piket saja biasa, bantu-bantu. Kamu pindah besok ke kantor wali kota. Segera saya minta diurus. Kemudian Mas Gali Purnama ini bertugas di balai kota sebagai notulensi rapat-rapat penting wali kota. Bapak Ibu jangan dulu tepuk tangan karena yang gongnya belum ya. Apa yang terjadi setiap rapat Pak Bupati, saya melihat Gali itu hanya diam dan tidak bergerak. Ya, tidak melakukan pencatatan apapun dengan cara apapun. Tapi saya hanya diam saja dan mencoba menebak-nebak. Lanjut kemudian sorenya saya minta sekretaris saya untuk menyampaikan ke saya notulensi tadi. Apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah notulensi yang rapi, sistematis, dan sangat substantif terhadap semua rapat-rapat yang dicatat oleh seorang Gali tadi. Ternyata walaupun punya hambatan penglihatan, ingatannya tajam, sistematis, dan bisa dengan sangat cerdas membedakan mana yang perlu dicatat, mana yang tidak. Persis seperti Mas Joni pidato tadi. Ya. Nggak ada pointers tentu gitu ya, tetapi semuanya dengan pikiran dan hati. Ya, tepuk tangan untuk Mas Joni dan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mas Joni dan juga Pak Bupati, bahwa kita bukan hanya berbicara soal charity. Ini bukan bicara soal belas kasihan, menggugurkan kewajiban, atau hal-hal lain yang sifatnya sekunder. Apa yang dilakukan hari ini, temu inklusi ini adalah satu amanat konstitusi dan juga panggilan nurani bagi kita semua untuk memastikan tidak ada yang ditinggalkan bagi proses pembangunan Republik ini. Siapapun itu. Karena kita percaya orang dengan latar belakang apapun, dengan kondisi apapun, pasti memiliki sesuatu yang bisa berharga untuk disumbangkan bagi perubahan yang lebih baik bagi negeri ini. Dan saya atas nama Pak Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan apresiasi atas tidak saja dipilihnya tempat ini, tetapi format acara ini tidak usah di hotel, ada di desa, bermalam juga di rumah warga, mengarustamakan UMKM, berbagi-bagi semua, itu kan luar biasa. Setuju? Nah, itu aspirasi dari warganya Pak Bupati. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya praktek-praktek baik, praktek-praktek inspiratif, itu bertebaran di seluruh penjuru Nusantara, selain Kabupaten Cirebon. Di Jogja, Bapak Ibu sekalian, hormat kita, apresiasi kita, karena musrenbang di sana, yang di banyak daerah itu hanya sifatnya seremonial saja, formalitas saja, tetapi musrenbang itu betul-betul mengakomodir teman-teman penyandang disabilitas, ada dokumen braille, dan mengikutsertakan warga penyandang disabilitas. Bukan hanya belas kasihan sekali lagi, bukan hanya menggugurkan kewajiban sekali lagi, tapi diperlukan agar rencana pembangunan di Jogja bisa juga menyentuh dan merangkul semua kalangan. Di Jawa Tengah, di provinsi ada unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Akses bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Di Makassar, peraturan-peraturan pemerintahnya dirancang agar trotoarnya betul-betul bisa diakses, fasilitas publiknya ramah, dan lain-lain. Karena tidak semua Bapak Ibu, walaupun perencanaannya bagus, tetapi di lapangan itu kadang-kadang berbeda. Nggak semua dikerjakan sesuai dengan perencanaannya.
Di Aceh, beberapa kabupaten sudah memasukkan program pemberdayaan difabel ke dalam APBK, anggaran belanjanya, bukan sekedar hibah. Banyak inisiatif-inisiatif ketika pemerintah melakukan fasilitasi pelatihan kewirausahaan. Jadi teman-teman disabilitas didorong untuk berdaya, dilatih kewirausahaan untuk berkooperasi dan juga untuk bisa memulai usahanya. Nah, Kabupaten Cirebon tentu juga salah satu contoh memiliki Perda Perlindungan Pemenuhan Hak Difabel ya Pak Bupati, dan juga sekarang dalam proses menyusun rencana akses daerah disabilitas 2025. Tepuk tangan untuk Pak Bupati dan apresiasi. Artinya apa Bapak Ibu? Sudah banyak pemerintah daerah yang bisa menjadi contoh baik. Bukan hanya perencanaan saja, bukan hanya formalitas saja, tapi juga dirasakan dan sudah menjadi sistem di sana. Bukan hanya jargon di daerah-daerah itu. Siap. Baik, kita mulai dengan gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Selanjutnya dengan salam inklusi. Mengacungkan, baik, mengacungkan jari kelingking. Kita hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bisa kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih Pak Wamen. Ya. Saya kenalkan, ini Mas Munarman, dulu bareng kami di kantor Pak Presiden. Oh, dia SP yang di KSP yang sekarang ngurus soal kreatif. Saya juga kerja di Telkomsel Pak. Oh iya. BUMN Pak Wamen. Terima kasih. Waduh. Ya, makasih. Ya udah, saya akan sudah ya. Sejenak terdiam di tengah merenung. Sok Aden, sini Aden. Pak, izin foto. Ya. Selanjutnya, mari kita simak tanggapan rekomendasi yang akan disampaikan oleh staf ahli. Siap, ini bilik bersama Pak Wamen, Bima Arya. Siap, mantap. Terima kasih Pak Bima. Ini bilik lagi bersama dengan Bupati Cirebon. Terima kasih sudah datang di Temu Inklusi. Semoga